Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Bu, masih semangat? Pak, masih semangat Pak? Mudah-mudahan yang pada pegel-pegelnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik pemirsa di rumah juga gak boleh kalah semangatnya ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Jangan jadikan rumah sebagai kuburanmu. Ada yang di rumah kayak kuburan, Bu? Sepi, kagak ada yang ngaji, pada diem-dieman, kagak ada yang sapa-sapaan, ada yang begitu? Ada pastinya ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita mohon ilmunya kepada guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Nabil Al-Musa. Ya Habibi, Masya Allah. Bib, ini kadang-kadang emang di rumah sepinya udah gak umum nih Bib. Apalagi kalau misalnya rumahnya udah pada gede, Allah kasih rezeki lebih, jarang namanya anak sama orang tua sapa-sapaan. Pada telepon-teleponan pada di rumah yang sama, Masya Allah. Silakan ya Habibi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, putra dari almarhum Dai Sejuta Umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan beliau dan seluruh keluarga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Hadirin wal hadrat, baik yang di masjid maupun para pemirsa sekalian di rumah. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Ali tentang bagaimana sih supaya rumah kita enggak jadi kuburan tadi Mas Ali. Enggak seperti kuburan. Ya, jadi ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la taj'aluha qubura. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, ya. Kalimatnya adalah fi'il amr menunjukkan perintah. Hendaklah jadikan oleh kalian semua fi buyutikum, di antara rumah-rumah kalian itu, min salatikum, bagian daripada solat-solat kalian. Wala taj'aluha qubura. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu menjadi seperti kuburan. Artinya apa? Enggak pernah dipakai solat sunnah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Bib, lalu bagaimana dengan sholat wajib? Kenapa tadi diartikan sholat sunnah? Karena di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i, sebaik-baik, seafdol-afdolnya salat seseorang itu adalah fi baitihi, di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali salat fardu. Kalau fardu sunnahnya di masjid, itu untuk laki ya Bu ya. Kalau ibu-ibu di mana paling afdol? Di rumah ya. Boleh nggak ke masjid Bu kalau perempuan? Boleh. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang, boleh ya. Tapi yang paling afdol buat wanita di masjid. Kalau buat laki-laki, buat wanita paling afdol adalah di rumah, dan buat laki-laki adalah di masjid. Jadi dari hadis itu luar biasa. Kata baginda Rasul SAW, ij'alu fi baitikum ya min salatikum. Ada min litab'id. Ya, artinya apa? Enggak semua sholat itu di masjid. Sebagaimana enggak semua sholat itu di rumah. Tapi yang sunnah hendaknya dilakukan di masjid. Wala taj'aluha qubura. Kalau kalian tidak melakukan begitu, nanti rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya apa? Enggak pernah dipakai sholat sunnah. Dia sholat fardu di masjid, sholat sunnah di masjid, tahajud di masjid, sholat duha di masjid, sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Lalu rumahnya dipakai apa? Seperti kuburan, kata baginda Rasul SAW. Nah, maka sunnahnya kita kalau sholat fardu bapak-bapak di masjid, tapi sholat sunnahnya di rumah. Kenapa? Supaya rumah kita jangan seperti kuburan. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul SAW,
ya, hendaklah di rumah itu dibacakan Al-Quran. Ya, jadi kata baginda Rasul, wala taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfir fi baitin yuqra bihi suratil Baqarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi rawahul Muslim. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan hendaknya kalian baca Al-Quran di dalam rumah kalian. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi yang disebut tuh rumah seperti kuburan apa Pak? Yang pertama enggak pernah dipakai sholat sunnah. Yang kedua enggak dibacakan Al-Quran. Yang ketiga kata para ulama, ada namanya Al-Imam Al-Mubarakfuri. Ya, beliau di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Beliau katakan, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan dan kalian seperti mayat. Yaitu dengan cara kalian gak pernah melakukan zikir kepada Allah di rumah. Tidak pernah melakukan ketaatan di rumah. Artinya apa? Bahwa rumah yang bukan seperti kuburan itu kalau dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan yang lain, Al-Imam Al-Munawi ya menyatakan di dalam kitabnya Faidul Qadir, kata beliau bahwa hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah di rumah, kemudian membaca salawat di rumah. Kenapa? Karena rumah yang diperlakukan seperti itu akan dipenuhi oleh malaikat. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak diperlakukan seperti itu dipenuhi oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita lakukan supaya rumah kita enggak disebut seperti kuburan. Perbanyak salat sunnah di rumah, perbanyak kita membaca Al-Qur'an di rumah, perbanyak kita melakukan zikir kepada Allah di rumah, salawat kepada Rasul di rumah, kemudian memperbanyak ketaatan supaya rumah kita dipenuhi oleh para malaikat dan tidak dipenuhi oleh syaitan. Maka terjawablah kita, ada orang yang anaknya kesurupan dan sebagainya. Kenapa? Mungkin karena kurang kita melakukan yang demikian. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nikmatnya, Masya Allah ya. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Mudah-mudahan kita termotivasi nih. Biar di rumah mulai pada ngaji, pada sholat sunnah dan menghidupkan sunnah di rumah ya. Baik, guruku yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Hakim Al-Azhar, mungkin ada yang ingin ditambahkan nih. Kadang-kadang memang udah paham ilmunya, benar nggak Bu? Udah ngerti caranya, ngerjainnya yang males. Mohon ilmunya guru, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, saya sami'na wa ata'na dengan Habib Nabil Al-Musawwa. Hanya menambahkan saja, beliau keterangannya sudah luar biasa dan saya pikir sudah cukup. Begini, anak tuh dalam menjadikan rumah tangga kita rumah yang hangat, anak mah bagaimana ibu bapaknya? Kalau ibunya rajin ke pengajian, kalau bapaknya rajin tadarus Quran, itu anak bakalan ngeliat, bakalan ngeriung, baca rame-rame. Anak bagaimana bapaknya? Bagaimana rumah kita mau hangat dengan nilai-nilai agama kalau kita sendiri cuek bebek. Bebek. Apa yang dikatakan Habib Nabil betul. Landasannya hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya berpulang kepada kita. Kenapa? Suami pemimpin dalam rumah tangga, istri pemimpin buat anak-anaknya. Suami dan istri harusnya lebih dulu menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangganya. Kenapa? Biar anak ngeliat, biar anak nyontoh. Anak sekarang kan bukan main kritisnya. Mereka lebih sibuk
tersita waktunya dan lebih senang dengan gadget. Dalam satu rumah di meja makan, ibu bapak anaknya 4. Nggak ada yang ngobrol itu. Sibuk tangannya mencet-mencet. Yang dekat terasa jauh, yang jauh jadi dekat. Tuh dia tuh. Kenapa anak seperti itu? Ibu bapaknya nyontoin. Makanya dalam dunia pendidikan kan, kalau mau pendidikan anak berhasil, maka didikannya itu harus audiovisual. Audiovisual itu apa? Contoh, ya praktek. Kalau mau rumah kita hangat dengan nilai-nilai ajaran agama, kita mulain duluan. Audiovisual, kita yang harus jadi contoh. Anak tuh kan yang dia contoh ibu bapaknya. Bener ya? Orang lain mah nomor 18. Tapi yang dia jadikan panutan, yang dia jadikan idola, yang dia contoh ibu bapaknya. Maka ngajarin anak dengan nilai-nilai agama nggak bisa cuma sekedar teori, harus dengan contoh. Pengen bisa anak berenang tapi teori doang. Nah, gaya punggung begini. Gaya bebas begitu. Gaya dada begini. Ke kolam renang kagak pernah. Sekali nyebur, gaya batu insya Allah tuh. Karena itu harus dimulai teladannya kita, ibu bapaknya nih. Anak bakalan ngeliat tuh. Makanya dalam makalah kan, ma fil abna. Anak itu bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya menanamkan dan mencontohkan nilai-nilai baik, maka anak akan ngikut jadi baik tuh. Tadi pagi saya membaca sebuah redaksi di salah satu daerah. Ada anak SD. Namanya anak kecil. Ketika dia mau jalan ke sekolahnya, dia melewati sebuah rumah besar. Di depan rumah itu ada pohon jambu. Pohonnya sedang berbuah, rindang, jambunya tuh berentet. Berentet, ngerti berentet? Jambunya banyak. Hati si anak ini tergoda untuk ngambil buah jambu tersebut. Tapi karena didikan orang tuanya, ajaran ibu bapaknya baik, apa yang dilakukan nih anak? Keinginannya untuk mengambil buah jambu, dia sampaikan dalam sepucuk surat. Dia tulis surat kepada pemilik rumah, saya anak SD, pengen bener ngerasain buah jambu ini. Maka kalau boleh saya minta jambu tersebut. Itu surat ditempel di pagernya. Yang punya rumah ngebaca surat ini berlinang air mata. Ini anak hebat. Dia menahan keinginannya untuk mencuri buah jambu tersebut. Tapi minta izin dulu. Walaupun gak ketemu, dia tulis surat. Nih yang punya rumah nungguin. Gak lama lewat tuh anak pulang sekolah. Dipanggil, sini nak sini. Kamu yang bikin surat ini ya? Iya. Kamu mau jambu? Mau. Naik sendiri, ambil sebanyak-banyaknya. Ini orang, apa yang dia katakan pemilik rumah? Ini anak ibu bapaknya yang hebat. Mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak. Itu terpatri dalam hati sanubari. Sehingga si anak tidak mengambil yang bukan menjadi haknya. Karena itu contoh adalah kita orang tua. Menerapkan nilai-nilai ajaran agama membuat rumah kita jadi hangat, nilai-nilai agama terpatri di hati sanubari anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nikmat banget ya. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke dalam media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita akan masuk ke dalam segmen menjawab pertanyaan. Untuk pemirsa di rumah terima kasih atas pertanyaannya, kita tahan dulu karena kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya ya. Sadi sudah ada yang ingin bertanya, boleh kasih tahu. Oh, Bapak yang ingin bertanya ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukri dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat. Iya. Kiai, saya mau bertanya, saya sudah berusaha mendidik anak saya untuk tidak malas-malesan. Namun sayangnya anak saya itu hanya sebentar, terus malas lagi gitu ya, malas kembali malas gitu. Nah, bagaimana upaya saya untuk agar anak konsisten untuk tidak malas? Kalaupun saya harus marah-marah kan sepertinya nggak boleh, Kiai. Itu saja. Terima kasih. Untuk Kiai Fikri Haikal ya, yang setia baik. Guru jelas pertanyaannya ya? Terdengar jelas? Aku ulangin ya, ini tadi aku sudah sedikit catat. Kiai, kalau misalkan kita udah ngedorong anak kita biar usaha dan gak malas-malesan, tapi dia rajinnya cuma beberapa hari aja. Jadi anggot-anggotan nih. Hari ini didorong, hari ini rajin, besok enggak gitu ya. Sama saya. Nah ini gimana untuk memotivasinya? Silakan Kiai. Bapak Ibu, saudara-saudara, kewajiban orang tua tidak terbatas dan jangan putus dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Memang sifat manusiawi musiman. Wan Ali tadi bilang anget-angetan. 1 jam dia rajin, jam berikutnya dia malas. Pagi kedelai, sore udah jadi tempe. Nah, itulah tugas kita orang tua. Tetap memberikan didikan, menasehati dan memberikan arahan. Bahwa Islam yang tadi saya katakan bukan agamanya orang pemalas. Sebab kalau orang sudah jadi pemalas, dia menggantungkan harapannya kepada orang lain, jadi beban buat orang lain, martabat harga dirinya jatuh. Kalau orang sudah nggak mau bekerja, hidup jadi beban orang lain, dari hasil meminta, bahasa kampung saya ngomongnya tipsani, tipu sana sini. Jadi beban buat orang lain. Orang sekali 2 kali kalau dimintain tolong, dimintain uang, beri. Tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali jadi beban buat orang itu. Akibatnya apa? Harga diri kita, martabat kita runtuh. Karena itu berikan pemahaman tersebut kepada anak-anak kita. Islam sangat menjaga kehormatan diri. Dengan apa? Dengan berusaha, dengan bekerja. Jaga terus semangat itu jangan sampai anjlok. Misalnya, jangankan bekerja, dalam menuntut ilmu ada pasang surutnya. Ada semangat, ada anjloknya. Bekerja juga begitu, ada semangat lagi tinggi, giat-giatnya, ada semangat lagi turun. Kalau kamu semangatnya turun, akibatnya rejeki akan jauh. Kalau kamu nggak punya rejeki, kamu dilecehkan orang. Kenapa? Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri ketaatan kepada Allah, banyak ibadah yang kekuatannya bilmal, kekuatannya dengan harta. Tadi itu nafkah keluarga pakai harta, pakai cinta, bohong. Mau lo makan cinte? Nafkah keluarga pakai harta, sedekah pakai harta. Pergi haji walaupun tahun ini kagak jadi, harta itu. Karenanya kalau kamu mau dihargai orang, kehormatanmu mau terjaga, Allah cinta kepadamu semangat bekerja harus kamu pertahankan.
dengan memberikan analog pengertian seperti itu, diharapkan semangat anak kita untuk bekerja tetap ada. Jangan malah kita komporin, Pak lagi males kerja nih, ya udah kagak usah kerja dah, kambing kagak kerja juga hidup, geblek deh. Jangan. Kasih pemahaman, didik, arahkan bahwa Allah paling seneng dengan makhluknya yang bekerja. Sebab kata Nabi, ada dosa yang bisa ditebus dengan cara bekerja. Ada nih. Orang yang niatnya ikhlas bekerja mengharap ridho Allah, di dunia tetesan keringatnya diganjar dengan materi. Di akhirat tetesan keringatnya diganjar dengan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tuh ya Pak ya, jadi jangan patah arang untuk terus memberikan semangat sama anak kita ya. Hari ini dia kendor, gas lagi. Hari ini kendor, gas lagi ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Nih alhamdulillah kita pilihkan dari media sosial. Mohon kesediaannya guru yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Nabil Al Musawa. Ali izin bacain dulu ya. Ini dari @fatur JJ. Bagaimana jika orang itu berbuat zina tetapi tidak bertaubat dan keadaannya sedang tidak suci? Setelah itu berbuat kebaikan seperti sedekah dan lain-lain. Apakah itu diterima sama Allah amal baiknya guru? Tolong penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ya tadi guru kita Kiai Fikri yang menyampaikan tentang bahwa kita jangan pernah putus asa ya ketika mendidik anak kita. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya juga ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang namanya dosa sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita benar-benar bertaubat nasuha. Ya. Jangan pernah putus asa di dalam bertaubat kepada Allah walaupun sebesar apapun dosa kita. Ada di dalam hadis sahih dikatakan seorang yang membunuh 98 orang. Ketika kemudian dia datang kepada seorang tokoh agama, lalu dia bilang, saya ini sudah membunuh 98 orang. Saya mau tobat, kira-kira diterima enggak tobat saya? Kata tokoh agama itu, wah enggak, udah banyak begitu yang mati, bagaimana kamu bisa diterima? Dibunuh sama dia. Tokoh agama ini jadi 99 orang. Ya. Sampai kemudian akhirnya dia ketemu dengan seorang tokoh agama yang lain. Lalu kemudian nanya, kata tokoh agama itu, insya Allah diterima tobatnya sama Allah. Dengan syarat kamu betul-betul meninggalkan perbuatan kamu. Dan kamu pergi dari tempat kamu itu, pindah ke satu daerah di mana di situ banyak orang-orang yang saleh. Lalu pindahlah orang itu dengan niat taubatnya setelah membunuh 99 orang. Ya. Sampai kemudian di tengah jalan ternyata ajal sudah menjemput. Meninggallah orang ini. Ya, ketika kemudian dia meninggal, lalu kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Kata malaikat azab, ini buat saya ini. Dia belum sampai ke situ dia udah mati. Berarti milik saya mau siksa dia. Kata malaikat rahmat, tidak. Dia sudah berniat untuk taubat, dia sudah berusaha. Lalu Allah memerintahkan coba ukur. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada bumi untuk memperpanjang jarak dia dari tempat dia awal sampai ke tempat meninggal dia itu. Maka bumi pun menjadi panjang, akhirnya dia lebih dekat kepada tempat tujuannya, maka kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah hadirin wal hadirat, terkait dengan tadi, maka hendaknya yang berzina bertobat. Tidak ada susahnya, tidak harus kita dalam keadaan tidak suci dan sebagainya. Cukup istighfar kepada Allah, tobat nasuha. Maka insya Allah dosa zina kita mudah-mudahan diampuni. Perbanyak amal-amal yang soleh, maka insya Allah Allah akan terima. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Masya Allah, terima kasih jawabannya ya Habibi. Dan jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi seperti biasa kita akan ngaji bersama guru kita Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.